Sobat Ceberi, Sobat Cerdas Berbahasa Indonesia. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menjumpai Sobat Ceberi melalui YouTube Cerdas Berbahasa Indonesia. Sobat Ceberi, untuk terus memajukan dan mendukung channel YouTube ini, saya mohon kerjasama Sobat Ceberi untuk menekan tombol subscribe, like, share, serta memberikan komentar Sobat Ceberi terhadap konten-konten yang sedang Sobat Ceberi tonton ya melalui YouTube ini. Ini tentunya akan memberikan semangat kepada saya untuk terus memberikan pengetahuan-pengetahuan baru, informasi-informasi baru yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Dan Sobat Ceberi, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan satu konten baru dari Cerdas Berbahasa Indonesia, yaitu LASO. LASO adalah akronim dari latihan soal. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 10 soal yang berkaitan dengan artikel. Bagi kamu Sobat Ceberi yang tengah duduk di bangku kelas 12 SMA, kamu beruntung telah menonton video ini, karena di sini kamu bisa menguji wawasanmu tentang artikel. Ya. Artikel ini merupakan materi pelajaran yang dipelajari di kelas 12 semester kedua. Artikel ini merupakan teks non-fiksi yang isinya atau jumlah lembarnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan teks non-fiksi lainnya. Jika dibandingkan dengan proposal, dengan raporan penelitian, artikel ini dia relatif lebih pendek isinya ya. Dan artikel ini dia merupakan tulisan yang merupakan tulisan yang biasanya disajikan dalam media massa, baik itu cetak maupun elektronik, yang membahas isu atau topik tertentu ya. Dan isu topik tertentu ini sifatnya aktual dan disampaikan secara lugas. Jadi karena artikel ini memiliki tujuan untuk memberikan wawasan, memberikan pengetahuan, meyakinkan, mendidik, dan menghibur si pembaca, maka biasanya isu-isu aktual itu akan diulas dalam artikel. Ya, apa saja kira-kira isu-isu aktual saat ini yang sangat menarik untuk dicantumkan dalam tulisan artikel? Ya, bisa saja tentang momen ketika atau tragedi ketika jatuhnya pesawat yang baru-baru ini saja terjadi ya. Apalagi ya peristiwa banjir ya yang melanda beberapa daerah di wilayah Indonesia. Jadi isu-isu faktual itu sangat menarik untuk dibahas atau diulas dalam sebuah artikel. Namun Sobat Ceberi, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menguji wawasan kita berkaitan dengan artikel dengan menjawab soal-soal berikut ini. Dan Sobat Ceberi boleh memberikan jawaban Sobat Ceberi pada kolom komentar, atau mungkin Sobat Ceberi menulis jawabannya pada media yang lain, misalkan di kertas mungkin sudah Sobat Ceberi sediakan, dan itu nanti bisa membantu Sobat Ceberi untuk mengetahui apakah Sobat Ceberi sudah 100% memahami tentang artikel atau harus belajar lagi ya. Dan ketika nanti Sobat Ceberi memerlukan waktu yang lebih lagi untuk menjawab soal yang disajikan di sini, Sobat Ceberi bisa menekan tombol pause di situ dan bisa memikirkan jawabannya atau menganalisis jawaban pertanyaan itu untuk mendapatkan jawaban. Dan Sobat Ceberi juga apabila memiliki jawaban yang berbeda dengan kunci jawaban yang saya sampaikan, bisa tuliskan pada kolom komentar jawaban Sobat Ceberi yang berbeda dengan kunci saya, dan jangan lupa untuk memberikan penjelasannya. Baik Sobat Ceberi, kita tidak perlu menunda-nunda lagi, langsung saja kita lihat 10 soal LASO artikel. Ya, ini dia soal yang pertama. Saya akan bacakan teks ini untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. 1. Perempuan memang paling rentan terhadap anemia, terutama anemia karena kekurangan zat besi. 2. Darah memang sangat penting bagi perempuan, terutama pada saat hamil. Zat besi dibagi 2, yaitu bagi si ibu dan janinnya. 3. Apabila si ibu anemia, bisa terjadi obrotus, lahir prematur, dan juga kematian ibu melahirkan. 4. Apabila kita ingat, di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi masih cukup tinggi. 5. Bahkan bagi janin, zat besi juga dibutuhkan, terutama juga ada kaitannya dengan kecerdasan. Fakta yang mendasari pengembangan cuplikan itu dinyatakan dalam kalimat A. Kalimat 1 dan 2, B. Kalimat 2 dan 3, C. Kalimat 3 dan 4, D. Kalimat 4 dan 5,
B. Kalimat 1 dan 5. Silakan Sobat Ceberi tentukan pilihan jawaban Sobat Ceberi. Waktu yang diberikan 5 detik. Ya, jawaban yang benar adalah A. Itu ada di kalimat 1 dan 2. Nah, Sobat Ceberi, fakta yang terdapat dalam kutipan artikel itu merupakan pernyataan yang menggambarkan suatu kenyataan secara apa adanya. Nah, dengan demikian, sesuatu yang disebut dengan fakta itu merupakan sesuatu yang benar dan pasti adanya, dan ini dicantumkan atau termuat dalam kalimat 1 dan 2, yaitu perempuan memang paling rentan terhadap anemia, terutama anemia karena kekurangan zat besi. Dan kalimat kedua, darah memang sangat penting bagi perempuan terutama pada saat hamil. Zat besi dibagi dua, yaitu si ibu dan janinnya. Di sini ada pernyataan yang berisikan definisi ya, atau pengertian terhadap pentingnya zat besi, ya, pentingnya kebutuhan darah bagi perempuan dan juga bagi bayi. Itu dia jawaban untuk pertanyaan 1, yaitu ada di kalimat 1 dan 2. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal kedua. Masih menggunakan kutipan teks tadi, dan kita langsung saja untuk membicarakan atau mencari jawaban untuk soalnya ya. Pertanyaannya, contoh istilah dalam cuplikan tersebut adalah. Nah, kita mencari contoh istilahnya. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. A. Anemia zat besi bayi. B. Prematur anemia darah tinggi. C. Kematian kecerdasan anemia. D. Darah anemia hamil. Dan E. Melahirkan bayi hamil. Oke, Sobat Ceberi, di sini ada hampir di semua pilihan jawaban itu ada dicantumkan kata atau istilah ya. Istilah di bidang apa? Istilah di bidang kesehatan. Tapi kita lihat mana yang pilihan jawabannya yang secara keseluruhan itu adalah istilah di bidang kesehatan. Silakan Sobat Ceberi, itu bocorannya. Silakan jawab soal nomor 2 dalam waktu 5 detik. Oke, itu dia. Jawaban yang benar adalah B. Ada kata prematur, anemia, dan darah tinggi. Nah, pada soal yang kedua ini, istilah bidang kesehatan yang digunakan itu tepat berada pada pilihan jawaban B. Sobat Ceberi, kita lanjut untuk soal berikutnya. Kutipan teks ini nantinya akan digunakan untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Jadi saya akan membacakan teks ini satu kali saja. Simak baik-baik. Olahraga sangat membantu pertahanan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Rajin berolahraga antara lain membuat kita dapat tidur nyenyak. Olahraga juga membuat kita menjadi orang yang selalu ceria, sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit termasuk kanker. Nah, pertanyaannya, pendapat yang dapat mewakili pernyataan itu adalah A. Orang yang terkena kanker pasti tidak pernah berolahraga. B. Sebelum tidur, seorang harus berolahraga. C. Kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurang tidur. D. Rajin berolahraga sudah pasti terbebas dari kanker. E. Berolahraga dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Silakan Sobat Ceberi untuk menjawab soal nomor 3, waktu yang diberikan 5 detik. Ya, apa jawaban Sobat Ceberi? Kalau saya, jawabannya adalah E. Nah, E ini adalah berolahraga dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Soal meminta kita untuk mencari pendapat ya yang bisa kita gunakan untuk mewakili kutipan teks ini. Nah, pendapat di sini berisikan sejumlah opini ya, sejumlah pendapat ya. Dia memberikan pernyataan untuk mengungkapkan hasil pemikiran, pandangan, perkiraan, sangkaan dan sejenisnya yang tentunya itu akan mendukung fakta yang diberikan. Jadi itu adalah pilihan jawaban E. Kalimatnya bisa kita gunakan untuk memberikan pendapat kutipan teks tersebut. Nomor 3 jawaban yang benar adalah E. Kita lanjut soal nomor 4. Saya menggunakan kutipan teks yang sama dan saya bacakan soalnya.
fakta yang diperlukan untuk pendapat-pendapat pada cuplikan adalah, tadi kita diminta untuk mencari pendapatnya, sekarang kita diminta untuk mencari faktanya atau menyebutkan atau menunjukkan fakta-fakta yang mendukung. A. Adalah penyakit yang bisa menyerang tubuh. B. Pengalaman tentang orang-orang yang biasa berolahraga. C. Cara-cara berolahraga yang baik. D. Proses pengembangbiakan kanker. D. Macam-macam penyakit kanker. Bukan penyakit kantong kering ini. Oke, Sobat CBD, silakan 5 detik waktu yang diberikan untuk menjawab soal nomor 4. Dan jawaban yang benar adalah B, ya, pengalaman tentang orang-orang yang biasa berolahraga. Nah, kita bisa lihat itu fakta yang bisa digunakan untuk mendukung opini yang terdapat di dalam teks tersebut, ya. Oke, itu dia soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, Sobat CBD, soal nomor 5 ini dengan kutipan teks artikel yang berbeda lagi. Saya bacakan kutipan artikel ini untuk Sobat CBD menjawab soal nomor 5 dan 6. Tentunya penanganannya itu perlu disertai pembenahan di sana-sini, terutama kewenangan dari pihak-pihak terkait yang selama ini terkesan tumpang tindih, baik antar kementerian, antar dirjen, maupun kewenangan pemerintah pusat dengan daerah. Pertanyaannya, berdasarkan istilah yang digunakannya, cuplikan artikel tersebut bertopik tentang. Nah, kita mencari topiknya, ya. Lihat pilihan jawaban A, pendidikan. B. Politik. C. Pemerintah. D. Ekonomi. E. Kekuasaan. Di manakah istilah yang digunakan berdasarkan cuplikan artikel tersebut yang tepat topiknya, ya? Oke, silakan Sobat CBD waktu untuk menjawab 5 detik. Baik, jawaban yang benar adalah D, yaitu tentang pemerintahan. Kita bisa melihat di sini ada kata-kata penanda bahwa topik artikel ini dari istilah-istilah yang digunakan itu berkaitan dengan pemerintahan. Antara lain ada istilah antar kementerian, ya, antar dirjen, kemudian pemerintah pusat dan dengan daerah, ya. Itu kata-kata penanda yang menunjukkan istilah yang digunakan di bidang pemerintahan. Itu dia soal nomor 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Soal nomor 6 masih menggunakan teks yang sama. Pertanyaannya adalah, pendapat di dalam cuplikan teks tersebut dianggap kurang baik karena, nah ini pendapatnya dianggap kurang baik karena A. Gagasannya bertumpuk. B. Kurang logis. E. Tidak berdasarkan fakta. D. Menggunakan data yang tidak akurat. E. Berdasarkan pendapat pribadi. Jadi kita diminta untuk memberikan pendapat karena dalam cuplikan teks artikel itu tidak atau kurang baik. Sekarang silakan Sobat CBD memberikan jawaban. Waktu yang diberikan adalah 5 detik. Baik, apa jawaban Sobat CBD? Ini dia, E, karena dia berdasarkan pendapat pribadi. Jadi dalam menyampaikan atau memberikan sebuah opini itu tidak boleh berdasarkan pendapat pribadi, ya. Dia harus disertai dengan penyampaian gagasan-gagasan yang logis, yang masuk akal, dan juga disertai data yang untuk fungsinya untuk mendukung pendapat yang disampaikan. Jadi pilihan jawaban yang benar untuk soal nomor 6 ini adalah E. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Teksnya berbeda lagi dan akan saya bacakan. Teks ini nantinya digunakan untuk menjawab soal nomor 7 dan nomor 8. Selain itu, proyek besar yang sedang dijalankan dan
tidak dikenal pada zaman menteri sebelumnya adalah program guru pembelajar. Di sini disingkat dengan GP, dan Gerakan Literasi Sekolah atau disingkat dengan GLS. Kedua proyek tersebut kini masih berlangsung. Ini termasuk pelatihan-pelatihan implementasi kurikulum 2013 edisi revisi, dan ada pula penganggaran buku dan perangkat-perangkat pembelajarannya. Tentunya proyek-proyek tersebut menyedot anggaran yang tidak sedikit. Baik, kita lihat apa yang diinginkan dari pertanyaan untuk teks tersebut. Contoh pendapat pada cuplikan itu ada pada kalimat pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau yang E kelima. Jadi Sobat Caberi, untuk kita bisa melihat manakah kalimat pendapat di sini memang tidak diberikan penomoran ya pada setiap kalimat, tetapi kita bisa melihat bahwa setiap satu kalimat itu diakhiri dengan tanda titik, ya. Ini kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4 ya, dan kalimat 5. Jadi setiap tanda titik itu adalah batas antara kalimat satu dan kalimat yang lainnya. Nah, kita bisa lihat juga di sini sudah sangat jelas ya, cuplikan itu yang menyatakan pendapat terdapat dalam kalimat ke-5 ya. Kalimatnya adalah tentunya proyek-proyek tersebut menyedot anggaran yang tidak sedikit. Nah, itu merupakan kalimat yang menandakan adanya pendapat terhadap data yang disampaikan di kalimat kedua hingga kalimat keempat ya, karena kegiatan-kegiatan tersebut tentu memerlukan biaya yang cukup besar, maka dikatakan di situ menyedot anggaran yang tidak sedikit. Baik Sobat Caberi, kita lanjut lagi untuk membicarakan soal berikutnya, soal nomor 8, dan juga masih menggunakan teks yang sama. Perintahnya adalah menurut peristilahan yang digunakan, cuplikan itu bertopik. Baik, ada beberapa istilah ya di sana digunakan, bisa dalam bentuk kata, bisa juga dalam bentuk kalimat. Kita lihat bertopik apakah? A. Penerbitan, B. Pendidikan, C. Keguruan, D. Pemerintahan, E. Perpustakaan. Silakan Sobat Caberi, waktu yang diberikan untuk menentukan pilihan jawaban nomor 8 adalah 5 detik. Ya, jawaban yang benar adalah B. Pendidikan. Mana istilahan yang digunakan dalam cuplikan itu? Ya, ada digunakan itu seperti program guru pembelajar GP, berkaitan dengan pendidikan ya. Kemudian gerakan literasi sekolah GLS itu ya, 2 sudah. Dan mana lagi? Ya, ini dia implementasi kurikulum 2013, 3 ya. Kemudian perangkat pembelajaran, 4. Nah, ada 5 kalimat peristilahan yang digunakan di bidang pendidikan, itu sudah cukup untuk meyakinkan kita bahwa pilihan jawaban yang benar untuk teks tersebut dan soal nomor 8 adalah yang B. Lanjut lagi ke soal berikutnya dengan teks yang baru, soal nomor 9. Saya bacakan teksnya untuk kita. Perempuan memang paling rentan terhadap anemia, terutama anemia karena kekurangan zat besi. Darah memang sangat penting bagi perempuan, terutama pada saat hamil. Zat besi dibagi 2, yaitu bagi si ibu dan janinnya. Apabila si ibu anemia, bisa terjadi abortus, lahir prematur, dan juga kematian ibu melahirkan. Padahal kita ingat di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi masih cukup tinggi. Bahkan bagi janin, zat besi juga dibutuhkan. Pertama juga ada kaitannya dengan kecerdasan. Wah, ini nampaknya sama seperti kutipan teks yang digunakan untuk soal nomor 1 dan 2 ya. Tapi ini pertanyaannya tentu berbeda dengan yang disampaikan di soal nomor 1 dan 2. Pertanyaannya, isu yang layak dijadikan bahan penulisan artikel dari bacaan di atas adalah, oh ya, kita diminta untuk mencari isu. Pilihan jawaban A, pemeliharaan bayi prematur, B, fungsi kecerdasan bagi anak, C, kebutuhan manusia akan darah, D, anemia sebagai penyakit berbahaya bagi perempuan, D, cara memelihara bayi dalam kandungan. Oke, Sobat Caberi,
Menurut Sobat CBRI, manakah pilihan jawaban yang tepat? Silahkan, waktu yang diberikan 5 detik. Baik, jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang C, yaitu kebutuhan manusia akan darah. Nah, Sobat CBRI, kenapa tidak yang B, D ya, anemia sebagai penyakit berbahaya bagi perempuan? Sobat CBRI, isu ini tidak hanya bertujuan kepada objek si perempuan atau si ibu, tetapi juga kepada si bayi. Nah, karena hal itu, maka sebagai salah satu kata umum yang mewakili ibu atau perempuan dan juga bayi itu adalah manusia. Maka dari itu memang yang dibahas adalah mengenai kebutuhan akan darah ya, dan itu dibutuhkan oleh manusia. Oleh sebab itu pilihan jawaban yang benar adalah C, kebutuhan manusia akan darah. Soal terakhir nomor 10. Kutipan teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 10. Selama bulan suci Ramadan, tempat-tempat hiburan memang perlu dibatasi jam operasinya. Selain mengganggu kekhusyukan ibadah, umat Islam tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya hal-hal maksiat. Nah, contoh pendapat yang relevan untuk pernyataan tersebut adalah hal itu perlu dipikirkan ulang atas usulan penutupan tempat-tempat hiburan. Jangan sampai menimbulkan akses negatif terutama pada para pekerjanya. B. Memang sepantasnya tempat-tempat hiburan itu ditutup agar umat Islam merasa dihargai dan ketentraman di lingkungan masyarakat pada umumnya bisa terjamin. Perlu adanya partisipasi dari aparat keamanan untuk menciptakan ketentraman di bulan Ramadan dan ketentraman masyarakat lainnya. Tidak ada yang bisa menjamin terciptanya kekhusyukan beribadah hanya dengan menutup tempat-tempat maksiat seperti itu. Cara seperti itu bisa saja dilakukan, tetapi menurut saya tidak bisa memberikan solusi jangka panjang karena setelah Ramadan penyakit masyarakat itu akan kembali berjangkit. Nah, kita mencari kalimat pendapatnya harus sesuai dengan teks itu ya. Sekarang silakan Sobat CBRI sampaikan jawabannya dalam waktu 5 detik. Ini dia, sudah muncul duluan ini ya. Jawaban yang benar adalah A ya. Ada 10 soal. Jawaban yang benar tadi adalah A. Kembali dulu ya, masih belum selesai, kita belum bahas. Jawaban yang A, perlu dipikirkan ulang atas usulan penutupan tempat-tempat hiburan dan sampai menimbulkan akses negatif terutama pada para pekerjanya. Ini merupakan kalimat pendapat yang setara atau sama dengan konteks soal itu ya. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang A. Baik Sobat CBRI, itu tadi dia 10 soal yang berkaitan dengan artikel bagaimana